Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari lebih lagi sembah Tuhan, saudara. Shikiralalamea, shikiralalamea, Kaulah kekuatan setiap kami, Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami merasa kuat, hanya di dalam-Mu kami merasa ketenangan, Tuhan. Kiralalamea, shikiralalamea, hanya dalam-Mu, Tuhan, hanya di dalam-Mu. Kaulah kekuatanku, Kaulah perlindunganku, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah sumber kuatku, Kaulah perlindunganku, Tuhan. Dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku
pujian kami Tuhan, ini iman kami Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam Kristus ada kekuatan yang baru. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Mari saya mengajak pada pagi hari ini untuk setiap kita, untuk kita merenungkan akan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Adapun subtema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu adalah El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara pagi hari ini karena setiap kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan kita pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita mau bersama-sama bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Untuk mendasari firman pada pagi hari ini, kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal ke-17 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat setiap kita. Judul perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Amin. Dengan ayat yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan judul perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Pada pagi hari ini sebetulnya Tuhan ingin mengajak setiap kita untuk kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, termasuk Abraham yang sudah kita baca tadi. Sebetulnya Tuhan ingin agar setiap hidup kita itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa ketika janji daripada Tuhan itu diberikan di dalam setiap kehidupan kita, maka otomatis kehidupan kita pun harus dinilai Tuhan layak di hadapannya untuk kita menerima akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pengertian sunat bagi orang Yahudi pada waktu itu adalah tanda bahwa seseorang memiliki perjanjian dengan Allah. Bahkan sunat melambangkan pemisahan diri dari dosa. Sunat bagi setiap kita yaitu adalah meninggalkan hidup kita yang lama menjadi kehidupan yang baru daripada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi untuk kita menerima akan janji daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka setiap kita harus disunat Bapak Ibu Saudara. Arti disunat ini adalah kita memisahkan diri dari kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, menuju atau masuk kepada hidup yang baru, hidup yang sudah disempurnakan oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya kita didapati layak di hadapan Tuhan untuk kita dapat menerima akan janji daripada Tuhan. Sunat di sini dapat kita gambarkan ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menerima baptisan Bapak Ibu Saudara. Jadi kata baptisan itu sendiri memiliki arti ditenggelamkan atau diselamkan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita dibaptis di dalam air,
untuk kita meneladani akan Tuhan Yesus, maka sebetulnya hidup kita ini yang lama sudah dikubur Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita muncul kembali ke atas dari dalam air, maka setiap hidup kita itu sudah menjadi hidup yang baru, karena Tuhan ada di dalam setiap kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita menerima akan janji daripada Tuhan, kita harus memiliki standar hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sebetulnya adalah ahli waris dalam kerajaan surganya Tuhan. Karena kita ini adalah keturunan Abraham Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29, mari kita akan baca bersama. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi setiap kita pada pagi hari ini adalah keturunan Abraham Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu lagi merasa khawatir, kita tidak perlu merasa takut akan setiap kehidupan kita, akan setiap apa yang kita pergumulkan pada hari-hari ini. Apa yang menjadi ketakutan kita, mari kita mau bawa kepada Tuhan, karena kita adalah ahli waris di dalam kerajaan surganya Tuhan. Oleh sebab itu, dari Kejadian pasal yang ke-17 ini ada dua hal penting yang dapat kita pelajari. Bagaimana kita dapat meneladani akan sosok Abraham di dalam kitab Kejadian pasal ke-17. Ada dua pokok penting yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah berkat yang Abraham dapatkan ketika berjumpa dengan Allah dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kalau kita baca judul perikopnya Bapak Ibu Saudara, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ya, jadi sebagai Abraham sendiri pun Bapak Ibu Saudara, dia ini juga merasa takut Bapak Ibu Saudara. Karena mengapa demikian? Mari kita baca di dalam Kejadian 15 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Jadi mengapa Tuhan itu mengganti nama Abram menjadi Abraham Bapak Ibu Saudara? Jadi di dalam penantian Abraham untuk mendapatkan seorang keturunan daripada Tuhan, sebetulnya Abraham ini juga merasa takut Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan nanti Abraham ini akan mati. Bahkan Tuhan pun belum memberikan anak bagi dia. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berani melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat karya campur tangan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Jadi seperti Abraham ini juga Bapak Ibu Saudara, sebelum ia diubah namanya menjadi Abraham, kita dapat melihat bagaimana rasa ketakutan dari Abraham ini ketika
dia tidak memiliki seorang keturunan. Bahkan dikatakan yang akan menjadi ahli waris dari Abraham ini adalah hambanya, yaitu Eliezer. Tetapi Tuhan berkata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa Abraham akan memiliki seorang anak. Ya, kalau kita perhatikan, untuk Abraham memiliki seorang anak bersama dengan Sarah, jelas tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-17, Abraham berumur 99 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita, tentunya tidak akan ketemu Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi ketika kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, seperti yang Abraham kerjakan pada pagi hari ini, maka kita akan melihat pengharapan yang sempurna di hadapan Tuhan. Itulah yang akan menjadi bagian kita. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang tadinya Abraham diliputi oleh rasa ketakutan karena tidak memiliki keturunan, tetapi ketika Abraham berjumpa dengan Tuhan secara langsung, maka hal ketakutan itu diubahkan Tuhan menjadi satu kekuatan yang besar dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita memiliki keteguhan hati bersama di dalam Tuhan. Mungkin kita berkata pada pagi hari ini, kita sudah berdoa, bahkan mungkin kita sudah luar biasa melayani Tuhan, kita sudah taat dan setia di dalam menanti akan janji Tuhan. Tetapi setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang menjadi masalahnya Bapak Ibu Saudara? Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap menanti akan setiap janji daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang keempat, Roma pasal yang keempat ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Jadi apa yang membuat Abraham ini mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu adalah rasa percayanya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Demikianlah dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Usaha kita, kerja keras kita untuk menanti akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh rasa taat dan setia, maka hasil yang kita dapatkan juga akan sempurna di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, poin pertama yang akan kita dapatkan daripada Tuhan adalah Tuhan memberikan keteguhan hati di dalam Abraham menanti akan janji Tuhan. Jadi ketika Abraham berjumpa dengan Tuhan, maka Abraham memperoleh keteguhan hati yang luar biasa di dalam menanti akan janji Tuhan. Lalu poin yang kedua yang dapat kita pelajari, berkat apa yang Abraham dapatkan setelah berjumpa dengan Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita lihat bahwa dari si Abraham yang diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua ini kita dapat melihat, yaitu bahwa Allah mengubah nama Sarai menjadi Sarah. Kita buka di dalam Kejadian 17 mulai ayat yang ke-17 sampai 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah,
sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi poin yang kedua yang dapat kita dapatkan dari pembacaan kita adalah ketika nama Sarai diubah menjadi Sarah, kita dapat melihat bahwa nama arti Sarah adalah ibu segala bangsa. Jadi kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang wanita yang sudah berumur 90 tahun itu dapat melahirkan seorang anak. Bahkan dikatakan ibu dari segala bangsa. Kalau kita pikirkan dengan logika kita Bapak Ibu Saudara, juga tidak ketemu Bapak Ibu Saudara. Karena baik Abraham maupun Sarah ini sudah tidak mungkin untuk memiliki seorang keturunan. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengerti akan setiap perjalanan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Sarah ini dapat menjadi saluran untuk menjadi ibu dari seluruh bangsa. Jadi lewat Sarahlah setiap kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini apa yang menjadi kemustahilan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita bersama-sama datang dan membawa kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap kita. Jadi kita dapat melihat bahwa ketika Abraham dan Sarah ini setia menanti akan janji Tuhan dalam hidup mereka untuk memperoleh keturunan selama 25 tahun, maka hasil yang didapatkan Abraham itu jauh lebih besar dari lamanya waktu penantian yang Abraham kerjakan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini milikilah ketaatan, milikilah hidup yang berkenan kepada Tuhan kalau kita ingin mendapatkan janji daripada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita mau terus memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan, dan juga kita mau hidup senantiasa berkenan di dalam jalan Tuhan. Kita yakin percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini.